Iya. Ya kan? Kalau Islam kan boleh Asyura boleh membalas, Ya. tetapi memaafkan lebih baik. Ya. Tapi Karena kalau membalas, konsepnya Ya. Kristenan itu Tanggapan Pak Samuel gimana? Konsep keadilan, gigi ganti gigi, mata ganti mata itu adalah hukum Taurat. mm, Dalam hukum Taurat. Di dalam luar hukum Taurat yang tidak diperuntukkan kepada bangsa lain, ada nggak hukum itu? Ada. mm, Hukum Taurat pun tidak perlu untuk mengatur itu di dalam ketatanegaraan Indonesia. Di KUHP kita pun ada, gitu. Nggak perlu hukum Taurat. Nah, tetapi di sini penyataan kasih itu adalah suatu kesanggupan yang berat. Berarti ya, Ustaz? Jadi kita sebagai manusia, kalau hitungan-hitungan ekonominya ya harus adil. mm. Tetapi Tuhan yang bukan natur atau dia supranatural, dia bisa melakukan itu. Nah, jadi kalau menurut saya dalam prakteknya orang Kristen memang tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Tetapi Ah, kalau dia dirasuki Roh Tuhan, dia pasti sanggup melakukan. Gak mungkin orang bisa, contohnya Sambu, oh, ya kan? oh, Bisa nggak dia mengampuni si Sambu? oh, Nggak bisa. Bagaimana saya bisa mengampuni? Contoh, saya ambil contoh Catherine Panjaitan, oh, anak dari Dei Panjaitan yang melihat bapaknya ditembak di situ, mm, sehingga dia menaruh darahnya bapaknya ke mukanya. Dia gila, nggak bisa ngampunin orang itu, memburu sampai dia gila, dibawa ke Jerman. Akhirnya dia bisa mengampuni orang yang membunuh bapaknya. Bahkan dia balik dari Jerman untuk mencari anak atau keluarga dari si orang Cakrawirawa itu. mm. Akhirnya dia Cakra. sekarang Cakra gua. Cakra jangan cakar. Cakrawirawa. Sehingga akhirnya si Namboru ini sering jalan ke Majestic untuk cari bahan sama anak si pembunuh bapaknya. Mm. Karena dia bilang saya nggak sanggup untuk mengampuni. Bahkan saya ingin membunuh dia. Tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam saya menyanggupi itu. Oh. Jadi memang secara manusia, secara kedagingan, nggak bisa soalnya. Saya harus bunuh kamu karena kamu udah bunuh bapak saya. Apalagi sudah nempel yang kiri, kasih ke kanan pula. Iya. Nah itu sebenarnya saya mau bahas tadi ya, Iya, gimana? ya silakan. Enggak, Oh, ini saya kasih tanggapan ya. Iya. Jadi gini, yang dimaksud ini adalah hukum itu memang bisa diaplikasikan secara umum oleh manusia. Jadi kalau Iya. masalah itu ada di internet ya, seorang ayah yang anaknya pengantar bisa dibunuh, bahkan ayah itu seorang Islam yang taat, bahkan dipeluk yang membunuh. Saya diampuni, saya maafkan si yang itu Sulaiman itu pasti juga memaafkan kalau dihadap hidup. Jadi dia ditembak sampai hakimnya menangis, seluruh sidang tuh menangis di ruang sidang karena bapaknya justru merangkul yang membunuh anaknya. Memaafkan dan merangkul. Itu pun Islam ada, tetapi jika engkau memaafkan itu lebih baik. Itu Islam. Ada opsi. Kamu boleh membalas, boleh memaafkan. Jadi hukum itu bisa dilaksanakan kalau seperti kita nggak boleh membalas, harus kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak bisa diterapkan dan kita tidak perlu justice, tidak perlu pengadilan, tidak perlu polisi. Untuk apa? Karena kamu kan tidak boleh membalas kejahatan. Betul. Balasnya dengan kebaikan. Sehingga kalau kita ke Harvard University itu ada di Law Faculty, tempatnya Barack Obama, Fakultas Hukum itu ada quotes of justice, ada kata-kata justice. Di situ ada ditulis di situ di quote of justice itu banyak beberapa kata justice dari entrance hall. Jadi untuk masuk hallnya di tembok-tembok itu ada quote of justice ada berapa? 5 atau apa. Yang tengah itu surat An-Nisa 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi yang adil walaupun kepada keluargamu dan bukan keluargamu, kepada saudaramu dan bukan. Kenapa? Karena ini ayat ini lengkap. Jadi kalau justice di situ yang dimasukkan jika ditambah pipi belilah pipi yang kanan itu nggak akan masuk di entrance hall itu kata-kata itu gitu. Ya kan? Gitu. Karena apa? Manusia itu kalau bayangkan pelaku hukuman, saya kan punya channel ya, channel kriminal ya. Saya membahas banyak kriminal Amerika, ya kan? Enggak saya sebutkan channelnya. Pelaku kejahatan yang memperkosa itu 50% itu ex narapidana. Sekalipun sudah dihukum, mereka masih melakukan kejahatan yang sama. Begitu keluar, apalagi kalau jadi nggak ada jerahnya dong. Nggak ada jerah. Seharusnya kalau dia kenapa harus kita boleh diperbolehkan sama Allah dengan setara? Kenapa? Dulu ada kode-kode Rasulullah membuat kode pemutus hukuman karena apa? Memberikan keadilan pada korban dan efek jerah kepada kejahatan supaya tidak terjadi hukum rimba. Baik. Tapi gini, belum. Lanjut, Gus Betik. Saya juga harus jujur ya. Saya kadang-kadang orang banyak menilai saya pokoknya hajar, enggak begitu. Pokoknya. Saya harus objektif gini. Kata-kata kasih di dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Yesus
terus terang kalau diaplikasikan memang tidak bisa. Iya. Tidak aplikatif. Too good to be true. Tapi apakah itu salah? Enggak. Itu jadi aku pribadi bisa Bu Itu bagus, Etika Sat. bisa nggak setuju juga sama aku kan. Itu anjuran. Yesus itu menganjurkan kalau kamu kasih pipi Kanan. titip tampar pipi kan Kiri. kasih pipi, itu anjuran, bukan harus begitu gitu loh. Betul. Anjuran kasih. Itu yang mau saya jelaskan sebenarnya. Karena apa? Karena faktanya ketika Yesus ditampar di mahkamah sebelum di sidang itu kan, Iya. kan Yesus tanya, kalau aku salah tunjukkan salahnya, mengapa kau menamparku menamparku? gitu loh. Enggak terus Yesus tampar pipi kanan plek, ya Pindah yang kiri. Jadi begini, kitab suci walaupun itu apapun dia, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, gue bilang begitu. Jadi kalau Torah perjanjian lama, Injil perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir. Iya. Dan Toba ya. Iya. Nah, gini, di dalam kitab-kitab itu ada bahasa sastra yang kadang-kadang kita memahaminya terlalu tekstual gitu loh. Jadi, iya, jadi menurutku kalau ditanya siapapun dengan jujur, nggak bisa dilaksanakan. Ya itu maksudnya apa? Yesus itu menyarankan. Kalau menurut gue sih gitu. Nanti ada yang boleh saya luruskan. Boleh Boleh saya luruskan ya. Jadi soal tampar pipi kanan kiri itu kita baca semuanya tuh ayat. Iya. Itu Nah, bukan terlebih. Iya, itu kan ayatnya termasuk yang saya bacakan tadi. Ada tertulis jangan berzina, ada tertulis jangan membunuh. Kan itu. Iya. Jadinya tuh Tuhan Yesus pada waktu itu dia mengajar berhadapan dengan orang ahli Taurat yang hadir juga di situ. Nah, orang Taurat ini ketika hadir dia selalu menonjolkan bahwa kami mampu melakukan hukum-hukum itu. Ya kan begitu kan? Nah, lalu Yesus menambah parahkan hukum itu. Oke, kalau kamu ngikutin Taurat, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Kalau ada yang berkata tertulis jangan berzina, bahkan saya katakan memandang perempuan sudah berzina. Nah itu, jadi Tuhan Yesus di situ gaya bahasanya memperparah, menghiperbolakan. Jangan memperparah. Memperparah maksudnya Memperdalam. Iya, Memperdalam. Esensinya Karena adalah Yesus kerohanian. Sinonimnya. Sinonimnya. Jadi artinya di sini Tuhan Yesus Memperketat. iya, memperketat. Sinonim memperketat. Sebenarnya sebentar. Jadi Tuhan Yesus dilulu. iya. Maksudnya sama Tuhan Yesus ini dibuat seperti itu gaya bahasanya biar orang ahli Taurat itu berpikir wah berat juga yang menjalani hukum Taurat. Ketika ditampar kita nggak boleh balas kasih pipi kiri. Kalau ditampar mata ganti mata. Kata kan, Jangan tambah parah kan. Nah, jadi jangan ngenteng no. Iya. Jadi kalau ada terdak itu salahnya gini loh terus tadi. Jika di Ustaz pertama Ahmad. dulu berikanlah yang kanan. Ustaz terus- Ahmad. Ya, silakan. Makanya Yesus nggak konsisten. Silakan Ustaz. Ditambah dia Bukan. nanya. Penanya berikutnya. Ustaz, kasih ke Ustaz. Komentar apa? Kasih komentar Ustaz, dua-duanya. Jadi Awas bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haleluya. Alhamdulillah. Ya, haleluya kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Haleluya we. Jadi, nanti saya tidak akan masuk tim tampar kanan, Tampar kiri. saya tidak akan masuk itu. Tapi saya minta baik Bapak Pendeta maupun terutama Ibu Etika, Bapak dilihat apakah budaya tampar kanan tampar kiri itu adalah budaya yang dianut Yesus. Apa itu bukan budaya dari luar? Betulkah itu kata-kata Yesus? Saya tutup di sini aja. Jangan dilanjutkan. Itu nomor satu. Yang kedua, saya dikasih berapa menit? 10 menit. Karena waktunya tinggal dikit lagi. Iya. Saya ingin cerita. Banyak. Saya ingin cerita begini. Ada 3 penulis buku. Yang satu orang Jerman, yang satu orang Inggris, yang satu orang Belanda. Tiga-tiganya datang ke Bali. Tiga-tiganya menulis tentang Bali. Kira-kira dari 3 penulis ini, apa yang ditulis tentang Bali, pasti kita bisa menentukan ada persamaan. Betul. Dan ada perbedaan. Pasti. Begitu dia nulis, selama perbedaan dan persamaannya itu lebih luas, oke. Tapi kalau itu terjadi kontradiksi, pasti ada salah satu yang salah. Betul. Umpamanya penulis Belanda menulis, oh Kuta itu hawanya panas. Kita di sana berkeringat. Dikonfirm oleh penulis dari Jerman. Salah itu.
Oh betul, memang panas. Tapi tiba-tiba penulis yang dari Inggris bilang, oh enggak, di Ada sana salju. bersalju. Ini something wrong. Jadi apabila kita melihat topik tentang ketuhanan kita yang kita sebut dengan agama sama yang langit. Tidak menurut Judaisme Islam. Nah, Saya masuk. selama penulis ini tidak ada kontradiksi, bisa jadi benar. Tapi begitu ada kontradiksi, pasti Ada yang sama. ada yang salah. Jadi yang dua ini sama, yang satu berbeda. Ya, kira-kira begitu ya. Ini tadi gambaran ini ya. Kemudian yang ketiga, kasih tadi kita sudah bahas ya. Kasih itu seolah-olah, mohon maaf Pak Pendeta ya, diklaim seolah-olah hanya milik Kristen. Kalau kita lihat, kita bicara tentang kasih. Kita buka Al-Quran, lembar pertama sudah Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sama teman saya yang dokter Muslim pun mengatakan begitu. Oh, jalan itu jalan kasih ya. Sama sudah terdogma di orang-orang. Ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, diulang lagi. Itu lembar pertama. Betul. Dan ayat pertama di dalam Al-Quran. Kasih. Mau ngomong kasih lagi banyak. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi al-fasada fil ard. Kasihilah orang-orang itu sebagaimana Allah mengasihi kamu dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Banyak ayat-ayat berjubel tentang kasih. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu orang, tadi kalau tidak salah disebutkan di Roma tadi ya, hampir mirip. Ya, Barang siapa membunuh satu orang, seperti dia membunuh orang semua. Barang siapa yang menghidupkan, Al-Maidah 32. Al-Maidah 32. Ada di Talmud. Bahkan ada satu surat penuh, namanya surat Al-Kasih, Ar-Rahman. Jadi Al-Quran kalau berbicara tentang kasih sangat banyak sekali. Kemudian adil. Adil ini selalu dihubungkan seperti pada umumnya poligami. Adil. Ini serangan-serangan yang saya sering melihat di dalam Islam. Satu, poligami, perbudakan, kekerasan. Teroris, Islam itu agama pedang. Kata pedang itu paling banyak di Bible. itu kata pedang di dalam bahasa Arab itu tidak kurang dari 60 sinonim. Ada banyak sekali kata pedang itu. Artinya satu, pedang, tapi katanya banyak. Al-Quran tidak satu ayat kata pun yang ada kata-kata pedang. Secara hurufiah. Secara hurufiah. Padahal sinonimnya banyak dan tidak ada satu kata pedang pun dalam Al-Quran. Sementara saya lihat di Bible ada 298 kata pedang. Dan 204 ada di Perjanjian Lama, 94 di Perjanjian Baru. Jadi Berarti ini dari kekerasan berhubungan dengan perbudakan. Oh ini gimana ini Islam melakukan perbudakan? Justru Islam mencegah perbudakan. Begitu juga poligami. Jadi jangan dibalik pola pikirnya seolah-olah dengan adanya Islam tidak ada perbudakan. Zamannya Nabi Musa 1800 tahun sebelum Masehi sudah orang-orang Yahudi diperbudak oleh orang. Justru Islam Mesir. menghilangkan perbudakan. Keras sekali ayatnya. Fakku rokobah. Ya, fakurok. Fakku itu dalam bahasa Arab artinya buka. Rokobah itu leher. Fakku rokobah, buka rantai-rantai yang di leher. Karena dulu identik dalam tanda kutip ya. Perbudakan ke rantai. Para budak itu dikerangkeng di kakinya, tangannya dan rantainya dilanggangkan ke sini. Buka. Jadi justru
dengan adanya Islam itu membatasi poligami yang berlebihan. Justru dengan adanya Islam dia melepaskan perbudakan. Adapun ayat-ayat yang dihubungkan, itu budak boleh dikawini tanpa nikah, itu penyelewengan tafsir. Penyelewengan, dan itu tidak benar, tidak demikian. Kita bahas dengan Gus Bekti masalah budak minggu-minggu yang lalu ya, itu jadi banyak Islam ini disalah tafsirkan. Menurut akan Armstrong, agama yang paling banyak ditafsirkan adalah agama Islam. The only religion yang banyak ditafsirkan sesuatu yang salah dan sebenarnya tidak. Nah, klarifikasi ini saya mengharapkan dari teman-teman apologet Islam bisa membela. Betul. Tidak dengan keras, tidak dengan kasar, tapi katanya Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sampaikan ya segala sesuatu, ajak mereka bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu hukum. Hukum itu artinya sesuatu yang membutuhkan dalil. Jadi kamu kalau mau berdakwah itu harus ada dalil. Bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dan dengan jalan yang baik. Hasanah ini bukan hasanah ini. Amanah. Jadi kalau Anda mau berdakwah itu dua argumennya. Satu, dalil kamu pakai. Dua dengan cara yang baik. Ilmu dan kalau dengan dua cara ini masih belum, wajadilhum, maka berdebatlah billati hiya ahsan, dengan jalan yang baik pula. Dengan cara inilah insyaallah. Itulah cara Islam berdakwah. Adapun tulisan-tulisan miring Islam berdakwah dengan pedang totally. Ini saya ada data saya bawa nih, negara penjajah terbesar, 1 British, 2 French, Spanish, Portugis, Belgia, Jerman, Italia, nggak ada negara Islam. Penjajah paling parah kan. Jadi penyebaran agama Islam semuanya dilakukan dengan jalan yang baik. Saya pikir ini tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta 1 menit aja. Waktunya 1 menit ya. Silakan. Gini, saya sebelumnya mohon maaf untuk laiku ya. Saya tahu apa yang disampaikan Lai itu kan soteriologi salib yang dibangun Paulus. Soteriologi salibnya kan yang dibangun oleh Paulus. Karena kalau kita lihat di surat Kejadian di awal itu kan semua sudah dihukum, baik ular, baik perempuan, baik Adam. Jadi hukum maksudnya? Iya, ini sebenarnya. Nah, bakal panjang lagi sudah diselesaikan gitu. Ini di Keluaran 3 ayat 14 itu ular itu kan sudah terkutuk dia. Berarti kan sudah dihukum. Terus ayat 16-nya perempuannya juga sudah dihukum ya dengan melahirkan yang sulit itu. Terus yang berikutnya yang manusia, Adam, belum disebut Adam di sini ya, dengan rezekimu dari tanah seumur hidupmu itu engkau akan itu disebut Adam sebenarnya, cuma terjemahnya salah. Iya, ini salah juga nih. Iya. Itu bukan manusia, dari situ hak Adam ya. Kata Adam artinya manusia resmi. Hak Adam, Alef Dama. Oh, ini hak Dama. Alef dari tanah, Alef itu Elohim, Hashem dari tanah. Itu aslinya. Alef Dama. Dan itu darah. Damah tanah. Iya, Damto itu darah. Kalau Iya. tanah. Iya. Kalau Alef itu nama Elohim. Elohim ya. Jadi itu artinya Adam. Iya, jadi itulah menurut Kalau tidak salah Adamul Ard itu dalam bahasa Arab artinya saripati tanah. Iya. Adamul Ard. Adamah ya. Adamul Ard, saripati tanah. jadi kalau jenengan banyak mengutip tentang kasih yang pengampunan itu memang paling banyak di surat-surat Paulus karena dia yang membangun soteriologi salib itu. Gitu. Kalau jadi sebetulnya kan sudah diselesaikan. Justru saya banyak kasih itu malah saya dapat itu sampai saya nangis bacanya itu, coba nanti saya baca dari Keluaran 32 sampai Keluaran 34. Sedih. Iya. Tuhan diduakan dengan patung lembu emas itu, udah gitu Harun ikut membantu membangun itu, tapi Tuhan masih ngampuni. Sampai Tuhan nggak mau noleh ke Musa, dia lihat kamu cuma lihat ke Musa. Musanya sampai itu. emosi. Iya. Oke, mulai teh kode.
Ya. Oke. Hah? Keluaran 32. 32 sampai Tiga. Apa itu? Yang tadi yang lain kan 32. Keluaran 32 Heeh. sampai Keluaran 34 semuanya tuh baca. Cukup? Cukup. Oke, sudah cukup. Cukup ya. Masya Allah. Seru nih teman-teman. Dialog atau diskusi kita pada sore ini Pak Pendeta. Oke, Bro. Kita tidak ada unsur dendam dan kita berlima di sini tidak ada kata-kata yang menyinggung orang lain. Murni kita di sini adalah diskusi dengan cara yang hangat. Buktinya kita ketawa-tawa Pak. Iya. Maka berakhirlah sudah acara kita pada sore ini dan mohon maaf saya undur diri, saya dengan Reza Al-Fatih dan semua teman-teman di sini, Pak Pendeta, Pak Deborah dan teman Gus Beti, Bunda Etika, mohon undur diri. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.